Ingat snack ini nggak? Jagung rasa gurih dengan bentuk kayak roda gigi mini dan selalu ada mainan kecil di dalamnya. Yes, itu dia jagung turbo. Snack sejuta umat yang sekarang hilang tak kemana. Tapi kok bisa ya? Snack yang dulunya laris banget tiba-tiba lenyap. Jangan-jangan karena konspirasi snack luar negeri. Yuk kita bahas sampai habis. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Jagung turbo adalah cemilan yang sempat mewarnai masa kecil banyak orang di Indonesia, terutama anak-anak generasi 90-an sampai awal 2000-an. Cemilan ini punya rasa gurih khas dari jagung. Bentuknya unik seperti roda gigi mini, dan yang paling bikin nagih, hadiah kecil misterius di dalam kemasannya. Kemasan jagung turbo juga cukup mencolok. Warna merah atau oranye terang, lengkap dengan tulisan turbo yang mengingatkan pada dunia balap atau kecepatan. Buat anak-anak zaman itu, beli jagung turbo bukan cuma soal rasa, tapi soal sensasi kejutan. Kadang dapat stiker, kadang mainan mini, bahkan ada yang iseng koleksi hadiahnya. Coba deh, siapa yang dulu pernah beli turbo bukan karena lapar, tapi karena ngincer hadiahnya aja? Kalian dulu paling sering dapat hadiah apa dari jagung turbo? Tulis di kolom komentar ya. Jagung turbo begitu populer di masanya. Bisa ditemukan hampir di semua tempat. Warung dekat rumah, kantin sekolah, bahkan abang jajan keliling. Harganya sangat terjangkau, sekitar 500 hingga 1000 rupiah saja. Cocok buat anak-anak sekolah yang uang jajannya pas-pasan. Snack ini juga sering dijadikan bekal nonton TV di sore hari, nemenin belajar, atau bahkan untuk ditukar-tukar antar teman di sekolah. Beberapa anak bahkan rela nggak jajan minuman demi beli 2 bungkus jagung turbo sekaligus. Demi dapat 2 hadiah dong. Ada yang pernah nyelipin turbo di kantong seragam, terus ketindihan buku. Udah renyah berubah jadi bubuk tapi tetap dimakan. Namun seiring waktu kejayaan itu mulai redup. Persaingan makin ketat, muncul banyak cemilan baru, terutama dari luar negeri, dengan rasa yang lebih bervariasi, kemasan modern, dan promosi yang masif. Sebut saja Cheeky Bells, Lays, hingga snack-snack dari Korea yang mulai masuk dan mencuri perhatian anak-anak muda. Sayangnya, jagung turbo seperti tertinggal zaman. Tidak ada inovasi rasa, kemasan tidak berubah signifikan, hadiah di dalamnya pun mulai terasa itu-itu aja. Dan yang paling parah, produsen tidak aktif mempromosikan produk ini secara digital, nggak ada Instagram, nggak ada iklan, seolah-olah membiarkan turbo terlupakan. Kalian terakhir kali lihat jagung turbo itu kapan? Di mana? Share pengalaman nostalgia kalian dong. Banyak yang penasaran sebenarnya apa yang terjadi di balik layar. Siapa produsen jagung turbo? Kenapa mereka tidak bertahan? Dari berbagai sumber, diketahui bahwa turbo diproduksi oleh perusahaan lokal yang bernama PT Simba Indo Snack Makmur. Merek Simba ini dikenal lewat serial sarapan, tapi mereka juga memproduksi snack ringan, salah satunya turbo. PT Simba Indo Snack Makmur sebelumnya dimiliki oleh perusahaan India, Goodreads Consumer Product Ltd atau GCPL, yang mengakuisisi Simba Indo Snack Makmur pada tahun 2010 sebagai bagian dari ekspansi bisnisnya ke Indonesia. Namun pada tahun 2013, GCPL memutuskan untuk menjual Simba karena bisnis makanan dianggap bukan bagian dari fokus inti mereka.
yang lebih mengarah pada produk perawatan rumah tangga dan pribadi. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh perusahaan Private Equity Creador, sebuah perusahaan ekuitas swasta asal Malaysia yang fokus pada investasi di Asia Tenggara. Bagi yang belum tahu apa itu perusahaan private equity, gampangnya itu begini. Bayangin ada sekelompok orang kaya atau perusahaan besar yang patungan uang buat beli perusahaan yang butuh bantuan. Misalnya perusahaannya lagi lesu atau butuh modal. Nah, setelah dibeli, mereka bantu benerin. Bisa dari cara kerjanya, manajemennya, sampai pemasarannya. Setelah beberapa tahun, kalau perusahaannya udah makin bagus dan nilainya naik, mereka jual lagi buat dapat untung. Jadi, private equity itu semacam tukang sulap bisnis. Beli perusahaan yang kurang oke, diubah jadi lebih bagus terus dijual mahal. Private Equity Creador melihat potensi pertumbuhan yang besar di pasar sereal dan makanan ringan di Indonesia, terutama karena konsumsi sereal per kapita di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan ini. Dengan mengakuisisi PT Simba Indo Snack Makmur, Private Equity Creador berharap dapat mengembangkan bisnis tersebut melalui peningkatan distribusi dan meluncurkan produk baru. Setelah hampir 1 dekade mengelola Simba, pada tahun 2021, Creador menjual seluruh sahamnya di Simba kepada Combipair, sebuah perusahaan kesehatan konsumen Indonesia dengan nilai lebih dari 600 miliar untuk mengakuisisi 100% saham PT Simba Indo Snack Makmur dari perusahaan Private Equity Creador. Langkah ini sejalan dengan strategi Combipair untuk memperluas portofolio produknya ke sektor makanan bernutrisi dan memperkuat posisi di pasar kesehatan konsumen. PT Simba Indo Snack Makmur diakuisisi oleh Combipair karena perusahaan ingin bertahan dan berkembang di tengah persaingan ketat industri makanan ringan. Sementara Combipair melihat peluang untuk masuk ke pasar makanan bernutrisi melalui merek yang sudah dikenal luas. Mereka mulai lebih fokus ke produk-produk yang lebih sehat dan bernutrisi, seperti sereal dan makanan anak-anak yang bisa dijual di supermarket besar. Sayangnya, snack seperti Turbo yang penuh bumbu dan rasa nakal tidak masuk ke dalam strategi baru ini. Belum lagi, penjualan Turbo sudah mulai menurun. Banyak kompetitor bermunculan dengan rasa baru, kemasan lebih modern, dan strategi pemasaran digital yang lebih agresif. Turbo meski punya penggemar setia, tidak cukup kuat untuk bersaing di pasar yang makin sengit. Ditambah lagi, produk snack seperti ini butuh biaya operasional. Kalau penjualannya tidak banyak, maka perusahaan pun harus membuat pilihan tetap produksi dan rugi atau hentikan saja. Ada spekulasi soal biaya produksi yang naik, bahan baku yang makin mahal, dan distribusi yang makin sulit. Belum lagi tekanan dari perusahaan besar yang punya kekuatan iklan dan distribusi nasional. Akhirnya, tanpa pengumuman resmi, jagung Turbo menghilang dari rak-rak toko. Tidak ada pernyataan, tidak ada salam perpisahan, cuma hilang begitu saja. Saat ini sudah jarang, bahkan tidak ditemukan di minimarket atau supermarket. Beberapa penjualan di e-commerce mungkin menjualnya, tetapi seringkali itu adalah stok lama atau produk serupa dari merek lain yang disebut mirip Turbo. Salah satu contohnya ya di Shopee. Ada yang menjual jagung Turbo tapi pembelinya malah berkomentar seperti ini. Aku kira jajan jagung jadul isinya ya jagung, ternyata isinya lain. Isinya itu snack kayak jajan ribut. Kecewa sih, gak sama mah merek bungkusnya. Ya intinya itu produk serupa bukan aslinya. Beneran kayak hantu snack ya. Datang diam-diam, pergi tanpa pamit. Meski begitu,
jagung turbo masih hidup di hati banyak orang. Di media sosial, banyak yang berharap snack ini bisa comeback. Apalagi tren nostalgia sekarang sedang naik daun. Banyak merek lama yang bangkit lagi karena dorongan netizen. Contohnya seperti permen Yosan atau minuman jadul yang bikin ulang dengan sentuhan kekinian. Bayangkan kalau jagung turbo muncul lagi dengan rasa yang baru dan hadiahnya zaman now, mungkin bukan mainan plastik, tapi voucher nonton Netflix gratis atau kode diskon kopi kekinian. Tapi jangan-jangan hadiahnya malah tisu basah buat yang habis ngemil biar nggak belepotan. Kalau jagung turbo dibikin ulang, kalian mau rasa apa nih? Atau bentuk kemasannya kayak gimana? Kasih ide kalian ya di komentar. Jagung turbo bukan sekedar cemilan. Dia adalah bagian dari kenangan masa kecil yang sederhana tapi penuh warna. Meski sekarang sudah tidak diproduksi lagi, kenangan tentangnya masih hidup di banyak kepala. Kalau kamu juga termasuk generasi turbo, yuk kasih like dan komentar supaya snack ini bisa hidup lagi. Jangan lupa subscribe ya, karena minggu depan kita bakal bahas lagi snack jadul lainnya yang juga misterius banget kehilangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.